Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika uji kompetensi 7. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, Ibu melanjutkan untuk soal B, soal uraian. Ibu mulai dari soal nomor 21 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bangun balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dan di sini ada titik T, di sini ada garis TA, TB, TC, dan TD. Sebutkan pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar dan berpotongan. Untuk yang sejajar, kalau kita amati anak-anak, garis AB sejajar CD, EF, dan GH. Selanjutnya garis AE sejajar dengan FB, GC, dan HD. Selanjutnya garis BC sejajar dengan AD, FG, dan EH. Baik anak-anak, untuk garis yang sejajar sudah Ibu sebutkan tadi. AB sejajar CD, EF, dan GH. BC sejajar AD, FG, dan EH. AE sejajar BF, CG, dan DH. Untuk garis yang berpotongan anak-anak, selanjutnya AB berpotongan dengan AD, BC, AE, BF, TA, dan TB. CD berpotongan dengan AD, BC, HD, GC, TD, dan TC. EF berpotongan dengan AE, FB, EH, dan FG. GH berpotongan dengan EH, FG, HD, dan CG. EA berpotongan dengan TA, DA, dan HE. FB berpotongan dengan TB, BC, FG. GC berpotongan dengan FG dan BC. HD berpotongan dengan AD dan HE. AD berpotongan dengan TA dan TD. BC berpotongan dengan TB dan TC. TA berpotongan dengan TB, TC, dan TD. Selanjutnya TB berpotongan dengan TC dan TD. TC berpotongan dengan TD. Perlu anak-anak ketahui, untuk garis yang berpotongan ini anak-anak harus teliti. Tidak perlu sampai berpotongannya kita tulis 2 kali. Soal nomor 22 anak-anak. Salinlah garis PQ berikut. Ini ada garis PQ anak-anak. Kemudian dengan menggunakan jangka dan penggaris, bagilah masing-masing garis menjadi 4 bagian yang sama panjang. Baik, Ibu bahas soal nomor 22 anak-anak. Ini sudah Ibu salin untuk garis PQ-nya. Untuk langkah pertama, ini kita salin garis PQ anak-anak, langkah pertama. Selanjutnya, langkah kedua, kita buat garis lagi di sini. Garis bantu yaitu garis PM yang berwarna biru muda anak-anak. Ini langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga. Dari sini, dari titik P ini kita buat busur lingkaran. Busur lingkaran ini Ibu tulis di sini. Langkah ketiga, busur lingkaran ini ada 4 anak-anak karena tadi dibagi menjadi 4. Jari-jarinya harus sama, jari-jari busurnya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya Ibu beri titik A, B, C, dan D. Selanjutnya langkah keempat, kita hubungkan garis D ini dengan titik D ini dengan titik G. Kita hubungkan. Selanjutnya kita buat garis yang sejajar dengan D aksen ini. Ibu beri notasi D aksen anak-anak. D dengan D aksen, C dengan C aksen, B dengan B aksen, dan A dengan A aksen. Ini harus sejajar anak-anak, keempat garis ini. Maka ini garis PQ sudah terbagi menjadi 4 bagian sama panjang, yaitu ruas garis PA aksen, A aksen, A aksen, B aksen, B aksen, C aksen, dan C aksen, D aksen atau C aksen Q. Ini tulis di bawah, garis PQ terbagi menjadi 4 bagian sama panjang, di mana P A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan B aksen, C aksen sama dengan C aksen, D aksen atau C aksen. Soal nomor 23 anak-anak. Salinlah garis RS berikut. Di sini ada garis RS anak-anak.
Kemudian bagilah masing-masing garis dengan perbandingan 1 dibanding 4. Baik, Ibu bahas soal nomor 23 anak-anak. Ini Ibu sudah sketsakan untuk cara membagi garis RS menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1 dibanding 4. Ini untuk langkah pertama anak-anak, kita salin dulu ruas garis RS. Selanjutnya langkah kedua kita buat garis SM ini anak-anak. Ini kita buat garis SM. Selanjutnya langkah ketiga kita buat busur dengan jangka anak-anak. Ini jari-jarinya sama, dimulai dari titik S 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 5 anak-anak karena perbandingannya 1 dibanding 4. Kalau dijumlah perbandingannya adalah 5. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, kita buat garis dari M ini ke R. Di sini selanjutnya kita buat garis lagi yang sejajar dengan MR ini menjadi P dengan B aksen. P ke B aksen. Di sini masih ada lagi garis-garis yang sejajar dengan garis MR. Ini sudah membagi garis RS membagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama panjang anak-anak. Karena di sini perbandingannya 1 dibanding 4, maka garis RP aksen ini adalah 1/4 dari P aksen S. 1, 2, 3, 4. Ibu ulangi perbandingannya di sini 1, di sini 1, 2, 3, 4. Sudah Ibu tuliskan garis RS terbagi menjadi 2 bagian sama dengan perbandingan 1 dibanding 4, yaitu 4 RP aksen sama dengan P aksen nomor 24 anak-anak. Diketahui trapesium ABCD dengan AB sejajar CD dan juga sejajar PG. Jika perbandingan AP dibanding PC, AP dibanding PC sama dengan PG dibanding GD sama dengan 1 dibanding 7, panjang ruas garis PG adalah. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 24 ini anak-anak. Ini sudah Ibu pindahkan untuk bangun trapesium ABCD-nya anak-anak. Kita tadi diminta mencari panjang ruas garis PQ. Untuk mencari panjang ruas garis PQ ini Ibu gunakan 2 cara anak-anak. Cara pertama ini cara cepatnya. Ibu tulis dulu. Cara cepatnya adalah AB. Ini panjang PQ, Ibu tulis dulu. Panjang PQ sama dengan AB dikali dengan GD dikali dengan GD. Ini selanjutnya dikurang dengan panjang CD dikali dengan panjang BG. Selanjutnya dibagi dengan panjang BG ditambah dengan panjang GD. Ini selanjutnya kita masukkan nilainya anak-anak. Panjang AB 4 dikali GD-nya tadi 1 dibanding 7 anak-anak. Di sini 1, di sini 7, di sini 1, di sini 7. Berarti GD-nya adalah 7 anak-anak. Ini dikurang dengan CD 12 dikali BG. BG sama dengan 1 per BG-nya 1 plus GD-nya 7. Selanjutnya kita hitung anak-anak. 4 kali 7 28 dikurang 12 kali 1 12. Ini per 1 ditambah 7 8. Sama dengan 28 dikurang 12 16 per 8. Ini sama dengan 2 cm. Ibu bahas untuk cara kedua anak-anak. Ibu ambil untuk segitiga CDB. Ibu keluarkan di sini segitiga CDB, di mana tadi diketahui perbandingan untuk BG dengan GD adalah 1 dibanding 7, panjang CD 12 cm.
Ini Ibu beri garis bantu anak-anak, di sini Ibu beri garis bantu dan Ibu beri notasi X, di sini Ibu beri titik R. Panjang QR sama dengan X. Kalau kita amati segitiga ini untuk mencari nilai X anak-anak, X per 12 ini sama dengan 1 per 1 ditambah 1 ditambah 7. Terus di sini 1 ditambah 7. X sama dengan 1 per 8 dikali dengan 12. Ibu pindah ruas anak-anak. Dibagi 4, 3 dibagi 4, 2. Ini sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5 cm. Selanjutnya Ibu keluarkan untuk segitiga ABC anak-anak. Ibu keluarkan di sini sketsanya. Di sini ada PR anak-anak. Ibu beri garis bantuan PR di sini. R-nya Ibu tambahkan. IR tadi di sini X anak-anak. Selanjutnya AP dibanding PC 1 dibanding 7 dan panjang AB 4. Kalau kita mencari panjang PR anak-anak, Ibu tuliskan di sini panjang PR ini PR per 4 PR per 4 ini sama dengan 7 dibanding 7 ditambah 1. Ibu tuliskan di sini anak-anak 7 per 7 ditambah 1. Ini sama dengan PR sama dengan 7 per 8 dikali 4. Untuk sederhanakan dulu, dibagi 4 1 dibagi 4 2. Tinggal 7 per 2. 7 per 2 atau 3,5 cm. Selanjutnya kita cari panjang PR anak-anak, PG anak-anak. Kita cari panjang PG berarti PR dikurang X atau dikurang QR. Panjang PG sama dengan PR dikurang X atau dikurang QR boleh anak-anak. Berarti 3,5 cm dikurang dengan 1,5 cm sama dengan 2 cm. Ini hasilnya sama dengan cara cepat yang sudah Ibu ajarkan. Soal nomor 25 anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut luar berseberangan dengan sudut-sudut berikut. Di sini ada garis AB, CD. Ini HF Ibu ganti dengan E anak-anak karena di sini sudah ada H. Jadi ini EF dan GH. Kita diminta untuk pasangan sudut luar berseberangan dengan sudut EID, sudut BKH dan sudut CIE. Baik, Ibu bahas soal nomor 25 anak-anak. Kita cari pasangan sudut luar berseberangan. Yang pertama untuk sudut EID. Sudut EID ini sudutnya. Ini sudut ini berseberangan luar. Ini posisinya di luar garis AB dan CD anak-anak. Ini berseberangan luar dengan sudut yang ini. Besarnya sama anak-anak, yaitu dengan sudut AKF. Sudut AKF. Selanjutnya sudut BKH anak-anak. Sudut BKH. Ibu lengkung di sini. Sudut BKH ini berseberangan luar dengan sudut yang ada di sini. Ini sama besar sudutnya dengan sudut CJG. Sudut CJG. Selanjutnya sudut CIE anak-anak. Sudut CIE ini di sini. Ini berseberangan luar dengan sudut yang ada di sini. Besarnya sama. Sudut BKF. Sudut BKF. Untuk soal nomor 26 anak-anak. Tentukan nilai X dan Y. Ibu bahas mulai soal nomor 26A. Baik, Ibu bahas mulai soal nomor 26A anak-anak. Kita diminta untuk mencari nilai X. Baik, sebelum kita cari nilai X anak-anak, kita isi dulu untuk sudut yang di sini nih. Ibu beri garis bantu yang berwarna biru tua ini. Kalau kita amati dengan garis bantu biru tua ini, sudut yang ada di sini ini sehadap dengan sudut
27 derajat, berarti besarnya sama, yaitu 27 derajat. Selanjutnya, kalau kita amati lagi anak-anak, dengan garis bantu yang berwarna biru tua dan garis merah yang ini, maka sudah kelihatan bahwa sudut yang di sini ini sehadap dengan sudut 35 derajat, maka besarnya 35 derajat. Kalau kita amati, besarnya sudut X ini berpelurus dengan sudut 27 derajat ditambah 35 derajat. Berarti ini besarnya X derajat sama dengan 180 derajat dikurang dengan 27 derajat ditambah 35 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 62 derajat. Ini sama dengan 118 derajat. Jadi kalau X saja bisa ditulis X saja 118. Soal nomor 26B anak-anak, kita diminta untuk mencari X dan Y. Kita mulai dari X derajat ini anak-anak. Kalau kita amati dari dua garis jajar yang berwarna biru ini, posisi sudut X derajat ini berseberangan dalam dengan sudut 26 derajat. Di sini anak-anak, ini berseberangan dalam dengan sudut X. Karena berseberangan dalam, maka besarnya sama. X derajat sama dengan 26 derajat. Kalau X saja berarti sama dengan 26. Selanjutnya, kita cari nilai Y anak-anak. Dari sini, dari 63 derajat ini, karena di sini bertolak belakang, maka sudut yang di dalam ini, sudut dalam segitiga yang ini, besarnya sama, yaitu 63 derajat. Berarti Y derajat sama dengan 180 derajat dikurang, karena ini segitiga anak-anak, besarnya 180 derajat dikurang 63 derajat ditambah dengan 26 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 89 derajat. Sama dengan 91 derajat. Kalau Y-nya saja sama dengan 91. Ibu bahas untuk soal nomor 26 anak-anak. Kita diminta mencari nilai X dan Y. Kalau kita amati anak-anak, sudut 2X plus 40 derajat ini bertolak belakang dengan sudut X plus 80 derajat. Ini kalau di sini X plus 80, di sini juga sama, di sini juga sama, maka posisinya bertolak belakang. Karena bertolak belakang, maka besarnya sama. Ibu tuliskan dulu, 2X plus 40 derajat sama dengan X plus 80 derajat. Selanjutnya, 2X di sini Ibu pindah ruaskan, min X sama dengan 80 derajat. Ini Ibu pindah ruaskan, min 40 derajat. 2X dikurang X berarti X sama dengan 40 derajat. Selanjutnya kita cari nilai Y anak-anak. Y ini posisinya dengan X. Ini karena di sini sehadap, posisi Y dengan X plus 80 derajat adalah berpelurus. Berarti apabila kita mencari nilai Y sama dengan 180 derajat dikurang dengan X plus 80 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang X-nya tadi 40 derajat anak-anak. 40 plus 80 derajat. Sama dengan 180 derajat min 120 derajat. Y sama dengan 60 derajat. Soal nomor 26D anak-anak, kita diminta untuk mencari X derajat ini. Di sini ada 102 derajat, berarti ini sudut ini berpelurus, berarti sudut yang ini Bu isikan anak-anak. Berarti di sini besar sudutnya adalah 78 derajat. Karena posisi sudut X ini sehadap, kita amati di sini
ada 2 garis jajar, di sini ada 1 garis, maka posisi sudut 78 derajat ini sehadap dengan sudut X derajat. Jadi besar sudut X derajat sama dengan 78 derajat. Nomor 26E anak-anak. Ini Ibu beri garis bantu yang berwarna merah anak-anak untuk memudahkan kita. Kita diminta untuk mencari nilai X dan Y. Kita cari untuk X-nya dulu anak-anak. Sudut 5X derajat ini dengan sudut 80 derajat ini sudut dalam sepihak anak-anak. Karena sudut dalam sepihak, maka apabila dijumlah sama dengan 180 derajat. Ibu tuliskan dulu. 5X derajat plus 80 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 5X derajat sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat. 5X derajat sama dengan 100 derajat. Selanjutnya X derajat sama dengan 100 derajat dibagi 5. Ini sama dengan 20 derajat. Jadi X derajat sama dengan 20 derajat. Selanjutnya kalau kita amati untuk di sini untuk sudut 7Y ini posisinya dia ini adalah berseberangan dalam dengan sudut 80 derajat. Berseberangan dalam anak-anak berarti ini jumlah besarnya sama. Berarti 7Y derajat sama dengan 80 derajat. Y derajat sama dengan 80 derajat per 7. Y derajat sama dengan ini kalau dikali 11 77 anak-anak. 11 3 per 7 derajat. Soal nomor 27 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Di sini sudah disediakan gambar anak-anak. Berdasarkan gambar di atas, hitunglah A. Nilai X, B. Besar sudut BCF. Ibu bahas soal nomor 27 anak-anak. Mari kita amati gambarnya. Kalau kita amati, sudut B, A, G ini sama besar dengan sudut F, C, G karena posisinya sehadap. Karena sehadap besarnya sama anak-anak. Ini Ibu tuliskan dulu. 3X min 45 derajat sama dengan X plus 23 derajat. X-nya Ibu pindah ruaskan anak-anak. 3X min X sama dengan 23 derajat. Ini Ibu pindah ruaskan plus 45 derajat. Berarti di sini tinggal 2X anak-anak. 2X sama dengan 68 derajat. Selanjutnya X sama dengan 68 derajat per 2. X sama dengan 34 derajat. Selanjutnya untuk soal B anak-anak, kita diminta untuk mencari besar sudut B, C, F. Kita amati besar sudut B, C, F ini berpelurus, posisinya berpelurus dengan sudut X plus 23 derajat. Ini berarti besarnya sudut BCF anak-anak. Ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan X plus 23 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang X-nya tadi 34 anak-anak. 34 derajat ditambah 23 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 57 derajat. Ini sama dengan 123 derajat. Soal nomor 28 anak-anak. Jika bola putih disodok tepat pada bola 4 seperti ditunjukkan pada gambar, akan memantul ke arah manakah bola 4 tersebut? Jelaskan. Gunakan busur derajat untuk menemukan arah bola. Baik anak-anak, ini adalah bola putih, di sini ada bola 4. Maka kita diminta untuk mengukur sudutnya dan menentukan kemana arah bola 4.
Baik anak-anak, Ibu bahas untuk soal nomor 28. Sudut yang ada di sini sudah Ibu ukur, besarnya adalah 50 derajat. Maka apabila bola ini 4 ini memantul ke arah yang berwarna merah, maka sudut yang merah ini yang terbentuk antara garis horizontal dengan garis berwarna merah ini besarnya sama dengan 50 derajat. Karena ketiga sudut ini berpelurus anak-anak, maka besar sudut yang terbentuk antara bola datang dengan bola pantul itu besarnya adalah 80 derajat karena berpelurus anak-anak. Jadi Ibu beri keterangan bola 4 akan memantul ke arah kanan bawah dan membentuk sudut 80 derajat dari arah datangnya bola. Dari arah datangnya bola, sudut dari bola memantul ini adalah 80 derajat. Soal nomor 29 anak-anak. Lukislah sudut PQR yang besarnya 80 derajat. Kemudian dengan langkah-langkah membagi sudut menjadi 2 sama besar, lukislah sudut yang besarnya 40 derajat. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 29 anak-anak. Ini langkah-langkah untuk membagi besar sudut PQR 80 derajat menjadi 2 sudut 40 derajat. Untuk langkah yang pertama anak-anak, kita gambar terlebih dahulu sudut PQR yang besarnya 80 derajat. Ini langkah yang pertama. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, kita buat busur yang berwarna hijau ini dengan pusat dari busur itu adalah di titik G. Kita buat busur, ini langkah yang kedua anak-anak. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita buat busur yang berwarna merah ini dimulai dari titik yang ada di sini, perpotongan antara busur yang pertama tadi dengan garis QR. Di sini, selanjutnya dengan jari-jari yang sama kita pindahkan jangkanya ke sini anak-anak. Selanjutnya kita buat busur dengan langkah yang keempat ini. Langkah yang kelima, kita buat garis yang menghubungkan titik G ini dengan titik potong dari kedua busur tadi dengan titik potong ini. Maka sudut PQR sudah terbagi menjadi 2 sama besar. Ini berarti di sini besarnya 40 derajat, di sini juga 40 derajat. Ibu beri keterangan di bawah anak-anak. Besar sudut PQR sama dengan 80 derajat. Sudut PQR terbagi menjadi 2 sama besar, yaitu sudut PQS, sudut PQS, dan sudut RQS. Besar sudut PQS sama dengan besar sudut RQS sama dengan 40 derajat. Soal nomor 30 anak-anak. Lukislah sudut yang besarnya sama seperti pada gambar berikut. Kemudian bagilah setiap sudut dari gambar berikut. Ini ada gambar A, B, dan C. Ini nanti Ibu bagi menjadi 2 bagian sama besar anak-anak. Ibu bahas untuk soal nomor 30 ini anak-anak. Ibu mulai dari soal 30A. Ini langkah kita yang pertama untuk membagi sudut ini menjadi 2. Langkah yang pertama kita salin terlebih dahulu sudutnya. Langkah kedua dengan pusat di titik di sini, di titik sudut tepat di sudut ini, kita buat busur dengan jangka yang melalui kedua garis ini anak-anak. Selanjutnya langkah yang ketiga, dari titik sini kita buat busur. Ini langkah ketiga sini. Selanjutnya dengan jari-jari yang sama kita pindahkan jangka ke sini dan kita buat busur dan Ibu beri tanda nomor 4. Langkah yang kelima, kita hubungkan antara titik sudut ini dengan titik perpotongan antara 2 busur tadi dan ini menjadi langkah kelima. Selanjutnya sudut ini tadi yang kita salin sudah terbagi menjadi 2 sudut yang sama besar. Selanjutnya untuk soal nomor 30B anak-anak. Untuk langkah pertama sama, yaitu kita salin dulu untuk sudutnya.
langkah ke-1. Langkah kedua, kita buat busur dulu dengan pusat di titik sudut awal tadi. Ini langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga, dari titik ini anak-anak, dari titik pusat di sini kita buat busur. Ini yang berwarna merah dan Ibu beri tanda angka 3. Selanjutnya dengan jari-jari jangka yang sama kita pindahkan ke sini anak-anak. Kita buat busur yang Ibu beri tanda nomor 4. Setelah itu langkah kelima, kita hubungkan, kita buat garis dari titik sudut ini dengan yang melalui titik sudut ini dan melalui perpotongan 2 busur. Ini dan Ibu beri tanda nomor 5 anak-anak. Dan sudut ini sudah terbagi menjadi 2 sudut yang sama besar. Soal nomor 30C anak-anak. Ini langkah pertama tetap kita salin sudutnya. Langkah kedua dengan pusat di titik sudut ini kita buat busur. Ini yang melalui kedua garis anak-anak. Selanjutnya langkah ketiga dengan titik pusat yang ada di sini tepat di pertemuan busur dengan garis kita buat busur dan diberi notasi nomor 3. Dengan jarak jangka yang sama, jari-jari jangka yang sama, kita buat di titik pusat ini kita buat busur lagi dan diberi notasi 4. Langkah keempat anak-anak. Langkah selanjutnya, langkah kelima, kita hubungkan titik sudut tadi dengan titik potong antara kedua busur di sini. Dan akan terbentuk, ini garisnya sudah Ibu gariskan dan terbentuk 2 sudut yang sama besar. Baik, Ibu sudah membahas sampai soal nomor 30 anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.